Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini pertemuannya adalah online dan mata kuliah analisa algoritma, yaitu masih melakukan pengurutan, yang dimana pengurutannya yaitu metodenya bucket sort sama radix sort. Perlu diperhatikan bahwa silakan disimak dengan hikmat. Kenapa? Karena saya masih ingat minggu kemarin saya sudah menerangkan algoritma heap sort ya. Kalau saya tulis minggu pertama yaitu masih pengantar ya. Kemudian minggu kedua yaitu online, di mana pengurutannya menggunakan metode bubble sort. Terus ini minggu kedua. Terus minggu ketiga offline, di mana materinya terkait heap sort. Nah, pada saat di pertemuan ketiga itu saya ingat saya sudah jelaskan baik di papan tulis ataupun di layar LCD itu ada contoh dalam bentuk PPT, akan tetapi ada yang ngerjakan yang ngawur. Saya sampai herannya, loh tadi waktu saya nerangkan yang diperhatikan apa? Kok ngomong sendiri? Saya masih ingat kok yang maju ke depan tanya, tapi saya cek hasil kerjaannya benar-benar tidak sesuai dengan yang saya terangkan. Ngerjakannya sakar PDW ya. Itu tolong diperhatikan. Kenapa? Karena yang jelas pada saat kita menjelaskan materi atau pelajarannya itu ada patokannya. Saya juga tidak ngawur, ada buku yang saya pakai pedoman ya. Nah, terus untuk yang minggu keempat, ini adalah pertemuan keempat, materinya yaitu terkait bucket sort dan radix sort, dimana untuk yang bucket sort, tulisan bucketnya bentar, ada yang salah. Yang bucket sort ini ada kaitannya dengan materi. Saya tulis di sini list. Jadi pada saat taman mata kuliah struktur data pasti sudah mempelajari list. Jangan sampai lali. Kenapa? Karena sebenarnya setiap mata kuliah dari semester 1 sampai terakhir, setiap mata kuliah itu pasti ada kaitannya. Kenapa? Contoh struktur data juga sudah diajarkan pengurutan. Di algoritma pemrograman 2 juga sudah diajari pengurutan. Tapi itu saling terkait. Kenapa? Karena itu inti dari logika yang akan digunakan saat nanti membuat program ya. Terus di bucket sort juga ada kaitannya dengan insertion sort. Nah, silakan dibaca sendiri insertion sort. Nanti saya tunjukkan gimana langkah by langkah. Yang pertama yang bucket ya. Ini saya ngambil dari buku. Terus di PPT juga ada, nanti saya share baik itu yang Excel ataupun yang PPT ya. Yang insert sort, langkah by langkahnya silakan dibaca sendiri ini. Ini kalau saya urutkan berdasarkan ascending. Jadi kalau ini indeksnya dimulai dari 1 ya. Ini indeksnya dimulai dari 1. Indeksnya dari 1 ya. Terus kalau ini diurutkan berdasarkan descending dan ascending. Jadi sama seperti saat membuat program itu ada mau urutan apa, ascending atau descending. Itu sudah ada patokannya. Ojo sakarmu dhewe. Ya, saya tekankan. Saya benar-benar ingat. Apakah saya koreksi? Karena walaupun hanya sebagai absen tapi saya koreksi. Oh, mahasiswa yang tadi tanya dan ngomong dhewe, oh iya, seperti ini kerjaannya ternyata hasilnya. Nah, terus yang bucket, nah saya kasih contoh. Ini ada data baik bucket ataupun yang radix itu tidak bisa angka negatif ya. Jadi saya sudah nyoba jika
angkanya negatif itu tidak berhasil untuk proses pengurutannya. Jadi ini disarankan jika angkanya semuanya positif. Oke, langkah by langkahnya. Ini algoritmanya. Ada berapa panjang A, jadi panjang A-nya ya ini, saya tuliskan 73, jadi ini anggap sebagai array A, jadi ini ada 73, 65, 52, sampai 11. Totalnya ada 14 digit, atau 14 angka, 14 digit, 14 angka. Kemudian kita buat B. B adalah list ya. B itu list. Nah, listnya itu berarti berdasarkan ini 0 sampai n-1. Jadi dibuatnya sebenarnya ini. Nah, caranya adalah kita urutkan berdasarkan puluhan. Di garis bawah ya, puluhan. Nah, kalau hanya ada satuan gimana? Ya berarti puluhannya 0. Ya ini jadi saya buat dulu. Ini adalah apa? 0, 1, 2, 3. Jadi ini adalah urutan dari puluhan ya. Puluhan. Nah, sampai 9. Jadi 10 enggak ada puluhan yang di sini. Nah, terus kita urut berdasarkan ini. Kita mulai dari 73. Oh, bulannya 73 di sini. Kita tulis dulu di sini 73. Terus saya tulis array 73. Terus harusnya list ya, nanti kita buat listnya. Terus 65, kemudian 52, 77. Ini lanjutannya. Terus 24 puluhan ya ngurutkannya. 83. Nah, kalau nggak dikasih ini sebentar. 24, 83, 17, 35, 96, 62. Nah, ini kan belum urut. 62. Belum selesai. Habis itu 41, 87, 9. Nah, 9 ini berarti puluhannya adalah 0, terus 11. Nah, ini sudah selesai. Kalau nggak ada temannya, tutup aja. Maaf, ada salah tekan. Oke. Nah, list itu pasti 2. Ya, saya kodai 2. Nah, saya kasih kayak gini. Saya samakan. Nah, terus yang terakhir itu ada garisnya. Nah, di sini bisa enggak? Sebentar, saya coba. Nah, garisnya harusnya enggak seperti ini. Miringnya saya salah. Sebentar. Nah, kayak gini. Nah, ini list ya. Saya tulis berarti 9. Karena ini B ya. B. Nah, ini itu puluhannya, diurutkan berdasarkan puluhan. Ini list. Terus kalau double gimana? Ya sama kita buat. Kita copy.
Nah, kalau double ini, nah berarti urutannya insert sort nanti dipelajari di PPT. Nah, berarti ini kan 17 sama 11, berarti dicek, oh 11 itu lebih kecil. 11 kalau saya ngurutkan ascending ya. Ini 17. Terus saya copy. Kalau hanya satu ya satu, berarti di sininya 24. List itu seperti ini. Modelnya silakan dipelajari lagi struktur datanya terkait list. Terus ini berarti 35. Ini hanya satu. Saya copy dulu. Kalau 2 ya 2. Satu tadi sampai sini. Berikutnya berarti 41, 52. Nah, berarti ini urutannya kan itu ada 65 sama 62, berarti 62 dulu, kemudian 65. Itu 73 sama 77 sudah urut, 73, 77. Terus 83 juga sudah urut, 83 sama 87. Terus berikutnya 96. Ya. Nah, setelah selesai ini kan sudah di sort list B, kemudian concatenate the list B. Jadi concatenate itu menggabungkan list B-nya. Berarti menggabungkan berdasarkan puluhan terkecil. 0 kan puluhan terkecilnya. Berarti ini langsung hasil. Hasilnya berarti 9. Saya kasih T ya, semoga tidak. Ini 11, 17, 24, 35, 41, 52, 62, 65, 73, 77, 83, 87, 96. Nah, silakan dikerjakan nanti tugasnya. Kalau petunjuknya buket ya kerjakan sesuai metode buket. Jangan sakar pisaman dewe. Saya ingat kok itu. Senengane ngomong dewe nek jelaskon duduke ndek pojokan belakang sebelah selatan. Tapi pada saat ngerjakan tak cek selalu itu saya cek kerjaannya yang tugas pertama minggu pertama ataupun yang kemarin waktu hepsort tidak cocok. Kenapa ya? Karena ngomong dewe. Memang. Nah, buket short sudah selesai. Jadi waktu kita ngurutkannya dimasukkan ke list, terus diurutkan berdasarkan ini ya, puluhan. Jadi puluhan itu hanya ada 0 sampai 9. Angka desimal itu 0 sampai 9. Ini yang buket. Jadi ini cara pengerjaan buket short. Selanjutnya masih angka ini. Kalau kurang jelas nanti yang radik ini juga ada yang sebelah kiri. Ini radik. Ini tadi dicoba jika angkanya negatif. Akhirnya nggak berhasil kalau angkanya negatif. Terus berikutnya kalau kita ngerjakannya menggunakan radik sort. Radik sort. Radik sort angka atau listnya array-nya masih sama. Ini saya copy. Nah, saya geser. Di sini sama, kita ngurutkannya jika angkanya kita cek ini. Angka di array-nya itu tidak ada sampai ratusan, berarti cara ngurutkannya itu diurut dari satuan, kemudian setelah satuan berikutnya puluhan. Ya. Setelah satuan berikutnya puluhan. Bentar. Ini saya kasih, ini biar nggak terlalu panjang nanti. Nah, pocket itu berarti sama seperti tadi. Jadi urut-urutannya kan satuan. Ya sama, berarti angka desimal itu 0 sampai 9. Jadi dibuat seperti itu. Sampai 9. Nah, ini. Terus ini satuan dulu berarti urutannya. Ini urutan pertama. Nah, berarti kita urut ini. 73. Satuan itu yang berangkang. Ya, satuan. Puluhan berarti depannya. Nanti ratusan ya berarti depannya lagi. 1,
Sama seperti kalau kita ngecek angka mana yang puluhan, satuan, ya seperti itu. 73 berarti satuannya 3. 65 satuannya 5. 52 satuannya 5. 2. 77 satuannya 7. 24 satuannya 4. 83 satuannya 3. Jadi kalau saya ada yang keliru, silakan dibenarkan. 17 satuannya 7. 35 satuannya 5. 96 satuannya 6. 62 satuannya 2. 41 satuannya 1. 87 satuannya 7. 9 satuannya juga masih 9. 11 satuannya 1. Nah, hasilnya kita tulis di sini. Hasil, anggap ini iterasi pertama, kenapa satuan? Berarti kita tulis berdasarkan dari kiri. 41, 11, 52, 62. Maaf, ada salah. 52, 62, 73, 83, 24, 65, 35, 96, 77, 17, 87, 9. Nah, dari sini dilanjut ke iterasi kedua, masih sama, pocketnya adalah bilangan desimal itu hanya sampai 9, berarti 0 sampai 9. Kemudian ini diurut berdasarkan puluhan. Ya. Yang dilihat adalah yang terakhir ini, 41, nanti 4 puluhannya. 11 berarti 11. Maaf, salah. 52 berarti 5. 62 berarti 6. 73 berarti 7. 83 berarti 8. 24 berarti 2. 65 berarti 6. 35 berarti 3. 96 berarti 9. Maaf. 77 berarti 7. 17 berarti 1. 87 berarti 8. 9 berarti puluhannya 0. Oke. Kita urutkan, sudah selesai. Hasil ditulis dari yang kiri. 9, 11, 17, 24, 35, 41, 52, 62, 65, 73, 77, 83, 87, 96. Oke, selesai. Ini yang radix. Jadi pengurutannya dimulai dari satuan, puluhan. Jika angkanya ada sampai ratusan, berarti ratusan. Ingat, pengurutan radix sama buket kurang cocok untuk angka negatif. Ya. Jadi kalau angkanya negatif, saran saya gunakan pengurutan yang lainnya. Contohnya mungkin insert sort, bevel sort, heap sort yang minggu kemarin. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan silakan dikomentar di bagian Google Classroom-nya nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.